Man shalla al-'isha'i jama'atan faka'annama qama al-laila nisfaha. Barang siapa, kata Nabi, salah seorang di antara daripada umatku yang menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah, maka Allah mencatat ataupun memberikan ganjaran pahala kepada mereka taubahnya seperti seseorang yang menghidupkan separuh malam. Wa man shalla as-subhi jama'atan faka'annama qama al-laila kullaha. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka seperti halnya orang yang menghidupkan seluruh daripada malam itu. Berarti antara Isya dengan salat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Begitu juga dengan ibadah salat-salat yang lain. Wabil khusus salat subuh karena membutuhkan perjuangan bagi orang yang merasa berat, ya. Kalau para ulama dulu tidak merasa membutuhkan perjuangan di situ, karena itu adalah bagian daripada kebutuhan daripada konsumsi ruh daripada para ulama dulu. Seperti halnya kita menginginkan sarapan, menginginkan makan dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada kebutuhan. Maka kalau kita sudah merasa sholat itu adalah kebutuhan, majelis itu adalah kebutuhan, silaturahim itu adalah kebutuhan, berarti orang ini derajat daripada keimanannya sudah di atas rata-rata. Kalau kita masih merasa keterpaksaan ataupun sebuah kewajiban, yaitu adalah orang yang biasa, yang normal, karena sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Maka jangan sampai ya kita meninggalkan sholat subuh ini. Orang yang sholat subuh secara berjamaah, insya Allah sholat yang lainnya itu juga akan ditunaikan dengan sendirinya. Karena orang yang tak sholat subuh itu, kata Rasulullah, akan merugi demi Allah, kata Nabi. Jazakallah khair. Akan merasa merugi dalam satu hari. Kenapa merugi? Padahal pendapatan kita mungkin dalam mindset kita sama saja, Pak. Hari ini pendapatan sekian, besok sekian, sama. Ruginya di mana? Kalau seseorang itu tidak menunaikan sholat subuh, ruginya karena Allah sudah menghilangkan. Ini bahaya. Allah sudah menghilangkan, Allah mencabut keberkahan terhadap apa yang kita peroleh pada hari itu. Kalau sudah tak berkah hidup kita, tak berkah harta kita, tak berkah daripada keluarga kita, maka muncul problema-problema kehidupan, problema keluarga dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor utamanya adalah karena tidak menunaikan kewajiban kita. Maka wajar, kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat subuh itu akan memiliki keistimewaan diberikan oleh Allah seperti halnya orang yang menghidupkan seluruh daripada malam. Malam itu definisinya ketika matahari terbenam sampai fajar terbit, itu malam namanya, lailah. Baik, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini sampai menjelang syuruk akan melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam At-Ta'lim Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita masuk ke bab yang ketujuh, bab Adabu Qada'ul Hajah. Nah, ada beberapa hadis yang insyaallah akan kita kaji ataupun kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Ada 3 hadis yang menjelaskan tentang bab Adabul Qada'ul Hajah. Yang pertama, hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'ah. Kalau sudah di ujung daripada hadis ini al-arba'ah, berarti artinya ada 4 itu, arba'atun. Berarti ulama ataupun sahabat kalau kita lihat seperti halnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk bagian daripada ahli hadis yang mengutip dari beberapa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhrajahul arba'ah, ada ulama daripada muhaddisin 4 orang yang menyepakati terhadap kesahihan daripada hadis ini. Terkadang kita temukan muttafaqun alaihi, berarti ada 2 ulama yang sepakat, yaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau sudah muttafaqun alaihi, otomatis derajat hadis itu sahih. Hadis ini akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lumun. Ma'lum dalam artian li'annahu min riwayat Ibnu Jarir an Jahra an Anas wa Ibnu Jarir wa la yusamma min al-Zahra sampai seterusnya. Nah, makna daripada hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' wa dakhala khala' maknanya tempat yang jorok ataupun tempat yang bernajis. Khala' itu bisa kita artikan ya WC gitu, kamar mandi. Terkadang kan kalau kita di Indonesia kamar mandi itu sudah include di dalamnya, ada tempat mandinya, ada WC-nya dan lain sebagainya. Padahal khala itu maknanya WC-nya, tempat buang air kecil ataupun buang air besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki daripada WC ataupun memasuki kamar mandi, mungkin ya bentuk kamar mandinya berbeda dengan kita sekarang. Di zaman Nabi terkadang ada air, terkadang airnya tak ada. Maka ada alternatif yang digunakan untuk menghilangkan najis itu dengan menggunakan batu, dengan menggunakan rantai. Yang tidak boleh itu dengan menggunakan apa? Menggunakan tulang belulang. Karena dijelaskan di dalam pembahasan ini. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah airnya masih banyak. Jangan pula kita pengen mencoba, saya pengen mencoba menghilangkan najis dengan menggunakan batu, kata dia. Dibawa batu dari rumah untuk beristinja, padahal air itu lebih afdal menghilangkan daripada najis itu. Maka ketika kita tutup majelis kita dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.